Pada ibu sekalian, adzan itu pasti untuk waktu sholat, tetapi juga digunakan untuk yang lain. Apa contohnya? Meruqyah orang kesurupan. Nah, ini lagi-lagi kesurupan juga dalam aspek agama dengan aspek psikologi beda lagi, Pak. Kalau dalam aspek agama ya kita memang bisa ya masuk syaiton kalau bahasa Al-Qur'annya itu. Kalladzi yatakhabbatu syaiton minal mas, seperti orang yang sempoyongan gara-gara kesurupan gitu. Nah, Nabi pernah bilang setan itu akan lari terbirit-birit ketika mendengar azan sampai kedengaran suara kentutnya, saking takutnya pada azan. Karena itu nanti ada orang yang meruqyah pakai azan di telinganya orang yang kesurupan azan. Nanti sebagian berhasil, orangnya melek lagi, sebagian enggak. Wah, berarti enggak cocok. Bukan enggak cocok, Pak. Yang bisa menyelamatkan orang itu Allah. Cuma wasilahnya adzan atau baca Quran itu sama kayak dokter lah. Yang nyembuhin Allah. Bisa jadi minum obat ini sembuh, tapi orang lain minum obat yang sama nggak sembuh. Karena yang obatin bukan, yang nyembuhin bukan obat, tapi Allah. Bisa jadi orang berobat ke dokter ini sembuh, orang lain berobat dokter ini nggak sembuh. Kenapa? Karena bukan dokter yang nyembuhin, tapi Allah, kira-kira begitu. Nah, boleh nggak orang adzan buat orang kesurupan? Boleh, Pak. Silakan saja. Tapi kan orang tahu kalau orang lagi gini di kuping orang bukan berarti waktu sholat ya. Ya kalau adzan ya di sini di masjid. Ini kan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa bisa gitu? Ya tadi kan ada adzan yang seperti itu. Kalau ada yang orang meninggal diadzanin boleh nggak? Boleh, Pak. Itu kalimat thayyibah. Tapi kan Nabi nggak ngajarin. Kayaknya masalah Nabi ngajarin atau enggak itu nanti pembahasannya ada panjang, Pak. Tapi masalahnya orang mau adzan itu kalimat thayyibah itu dimanapun boleh selama tempatnya layak gitu kira-kira. Ada orang yang bilang dulu ketika kita lahir kita mendengar kalimat thayyibah diadzanin pas lahir lah ya. Maka ketika mati diantar juga dengan adzan. Ada yang bilang begitu. Kalau saya pribadi itu hal yang baik, boleh-boleh saja. Enggak juga nggak masalah. Tapi kalau dilakukan juga tidak masalah. Nah, adzan dilakukan untuk selain pengumuman sholat. Gitu ya. Ini masih aspek fikihnya dulu. Nah, yang selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, adzan itu i'lam bidukhuli waktu sholat, pemberitahuan waktu sholat masuk. Adzan itu pemberitahuan waktu sholat masuk. Qomat itu pemberitahuan sholat akan dilakukan. Adzan itu adzan dan qomat itu dilakukan untuk sholat wajib maktubah. Kalau selain maktubah itu nidanya itu berbeda. Silakan ada yang as-sholatu jami'ah, shollu sunnatat tarawih, as-sholata sunnatan minal idil fitri. Boleh semua, Pak, boleh. Karena adzan itu untuk waktu sholat maktubah, qomat juga untuk sholat maktubah. Karena itu bagi orang yang mau sholat gerhana, sholat istisqa, sholat id yang berjamaah itu nggak pakai adzan, nggak pakai qomat, pakai nida yang lain. Dari Nabi yang mana? Bebas. Yang penting pemberitahuan bahwa kita akan melaksanakan sholat id dan seterusnya. Nah, karena itu ketika sudah adzan dan qomat, kita nggak perlu nambahin. Misalnya ada qomat nih, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu imam nggak usah bilang as-sholatu jami'ah, la ilaha illallah, nggak usah, kan sudah diberitahu kita akan sholat dengan qomat. Yang as-sholatu jami'ah itu kalau bukan sholat fardu. Itu fikihnya, Pak. Fikih itu boleh beda, Pak, tenang saja. Tapi menurut saya sih kalau kita sebenarnya yang saya sampaikan ini sudah ada di kitab, Pak. Sudah ada di kitab. Saya hanya meresum apa yang ada di kitab. Nah, beberapa kita masih melihat misalnya sudah qomat, qad qamatis shalah gitu. Tiba-tiba sudah selesai, imam di depan, kemudian istawu atau sawus sufuf, lalu as-sholatu jami'ah. Boleh nggak? Boleh. Tapi seharusnya tidak perlu, karena sudah ada pemberitahuan mau sholat melalui qomat. Yang as-sholatu jami'ah dan seterusnya itu kalau bukan sholat maktubah. Ini dalam aspek fikih. Itu hadis pertama. Jadi kita tahu bahwa adzan itu bukan dari Nabi, dan Nabi seumur hidup
setahu saya tidak pernah azan, tidak pernah qomat. Yang melakukan adalah sahabatnya. Ada beberapa, ada 3 atau 4 sahabat yang azan ya.